Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Rabb yang telah menggenggam langit dan bumi juga seisinya. Atas izinnya alhamdulillah Allah pertemukan kembali dengan saya pribadi sang pencerah di kesempatan hari ini. Semoga langkah kita dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada edisi kali ini kita akan sama-sama kupas satu ayat dalam Al-Quran, surat Al-Hajj ayat yang ke-11. Allah firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala har. In asabatu khair itma'an nabih. Wa in asabatu syar'in qalaba 'ala wajhi khasirad dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan di antara manusia ada yang beribadah ala harfin, di tepi. Artinya orang ini beribadah ala harfin, tidak teguh pendirian. Fa in asobatu khair, jika diuji dengan kebaikan dia mampu menerimanya. Wa in asobatu syar, namun ketika diuji dengan keburukan berpaling mukanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu orang-orang yang merugi dunia dan akhirat, dan demikian itu adalah mereka yang merugi dunia dan akhirat, dan yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah sampaikan dalam sebuah diskusi, Inna min ibadi man la yaslu imanu illa bil ghina walau abqartuhu lakafaru. Di antara hamba-hambaku sebagiannya, kata Rasulullah SAW, di antara umatku ada yang tidak beres imannya illa bil ghina, kecuali dengan kekayaan. Artinya rajin beribadahnya itu karena ketika kaya, rajin ke masjidnya, sujudnya, beramal solehnya ketika kaya. Ketika diuji dengan abqartuhu, kefakiran, ketidakmampuan, lakaparo, kufur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kelompok yang pertama, kata Rasulullah. Yang kedua, Rasul sampaikan, inna min ibadi man la yaslu imanu illa bil faqri. Di antara hambaku, umatku ada yang tidak beres imannya kecuali dengan kemiskinan. Rajin sholat, rajin ngajinya ketika miskin, sampai sujudnya pun lama. Kalau agna itu ketika diuji dengan kekayaan, la kafaro, kufur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kelompok yang kedua. Maka Rasulullah sampaikan kembali yang ketiga, inna min ibadi man la yaslu imanu illa bisihah. Di antara umatku ada yang tidak beres imannya kecuali dengan kesehatan. Rajin sholat, rajin ngajinya ketika dia sehat. Walau asqamtu, ketika diuji dengan rasa sakit, lakafaro, kufur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun berada. Yang keempat, inna min ibadi man la yaslu imanu illa bisukmi. Di antara umatku, kata Rasul, ada yang tidak beres imannya kecuali dengan rasa sakit. Kalau ashatu, ketika diuji dengan sehat, la kafaro, kufur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah karakternya orang-orang munafik yang beribadahnya tidak teguh pendirian, goyah akan hantaman-hantaman dari luar. Untuk itu, tetaplah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepadanya. Muslimin muslimat dimanapun berada, naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan karakter 4 yang tadi dihindarkan dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.